Bagaimana jika semua yang Anda tahu tentang makan sehat itu salah? Sayur dibuang, buah dilarang, karbohidrat itu haram. Inilah diet karnivora, diet ekstrim yang saat ini sedang viral. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih diet karnivora ini sehat atau justru malah pelan-pelan menghancurkan tubuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video kali ini kita akan membahas dengan tuntas diet karnivora itu apa, manfaatnya seperti apa, dan risikonya seperti apa. Supaya kita bisa menghindari risikonya dan bisa mendapat manfaat yang paling besar dari diet karnivora. Dan apakah diet ini cocok untuk semua orang? Pengen tahu? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Apa itu diet karnivora? Diet karnivora itu berarti seperti karnivor atau hewan pemakan daging, kita tidak makan makanan selain produk hewani. Contoh yang kita makan tuh daging merah, ikan, telur, kemudian organ dalam itu boleh dimakan, misalkan liver, kemudian jantung, paru, ya, jeroan, semua boleh. Dan susu kadang-kadang terutama yang full cream. Yang tidak boleh dimakan justru adalah produk dari nabati atau produk dari tumbuhan, misalkan sayur, buah, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, gula, karbohidrat, tepung-tepungan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya diet karnivor ini mirip seperti keto atau zero karbo, tapi lebih ekstrim, nol karbonya. Bahkan sayur dan buah itu juga tidak boleh sama sekali. Dan kenapa sekarang populer? Karena memang banyak manfaatnya. Dipopulerkan oleh banyak dokter di Indonesia dan di luar juga, ya. Ada namanya Dr. Shawn Becker, itu sangat terkenal sekali untuk mengajarkan tentang diet karnivor dan manfaatnya apa. Dipopulerkan kembali oleh Dr. Jordan Peterson, seorang psikolog yang mengalami depresi, kemudian mengalami autoimun, anaknya sakit berat gitu, ya. Tahun-tahun nggak ada perbaikan, begitu melakukan diet karnivor, itu ekstrim sekali bisa sembuh total, autoimunnya, depresinya berkurang, dan seterusnya. Dan mengapa banyak orang sekarang tertarik, banyak yang mencoba. Kenapa? Karena begitu stop karbo, stop tumbuhan, stop makan sayur, ternyata keluhannya banyak yang berkurang. Misalkan nyeri sendi, udah bertahun-tahun nih karena autoimun dan seterusnya, itu bisa hilang. Gula darahnya yang tadinya diabetes bisa bagus, bisa stabil, bahkan beberapa bisa mencapai remisi, dan pikirannya biasanya menjadi lebih jernih, jadi nggak gampang capek gitu, terus staminanya meningkat. Banyak orang merasa sudah putus asa, udah mencoba banyak diet, ya, konvensional yang ngurangin kalori, hitung kalori, dan seterusnya, tapi tanpa ada hasilnya. Dan efeknya diet karnivor itu tergolong termasuk cepat gitu, ya, berat badannya bisa turun, ya, cepet gitu, ya, nggak nunggu sampai bertahun-tahun, ya, dalam beberapa bulan sudah terlihat hasilnya, energinya meningkat, nafsu makannya jadi terkendali, jadi nggak gampang laper, nggak suka ngemil gitu. Dan sisi baliknya, selain itu juga metaboliknya perbaikan, ya, gula darahnya bagus, tensinya membaik gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tubuh masuk dalam mode ketosis. Jadi kalau kita misalkan makan karbo, makan sayur, ya, itu kita menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Tapi ketika tidak ada sayur, tidak ada buah, tidak ada tepung, tidak ada karbo sama sekali, itu kita masuk dalam kondisi ketosis. Jadi yang kita pakai sebagai bahan bakar itu adalah lemak, ya, umumnya lemak. Jadi semakin tinggi lemaknya, ketosisnya itu akan makin cepat tercapai. Jadi tidak hanya kita makan makanan yang hewani, tapi juga sebaiknya memang kalau diet karnivor itu yang dimakan adalah makanan yang berlemak gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kok bisa banyak manfaatnya? Nah, ternyata dengan kita mengurangi sumber peradangan, yaitu gula, karbohidrat, ya, terus tepung-tepungan, itu peradangan akan menurun. Jadi kenapa banyak pasien autoimun sangat-sangat terbantu? Ya karena peradangannya berkurang. Kenapa tadi resistensi insulin bisa turun? Ya karena salah satu yang membuat resistensi insulin itu tidak bisa perbaikan adalah peradangan yang terus-menerus gitu, dan hormon-hormon juga jadi lebih seimbang. Contoh misalkan insulin tadi saya bilang, banyak pasien karnivor itu akhirnya bisa juga mencapai remisi gitu dengan karnivor. Insulinnya lebih stabil, kemudian leptin, hormon yang bikin kenyang gitu, grelin yang bikin lapar, itu seimbang. Jadi selama ini misalkan Anda selalu sulit untuk mengontrol nafsu makan, "Dok, saya kalau makan itu nggak bisa
jangka waktu, sebentar itu saya udah lapar lagi. Nah, itu biasanya hormon leptin dan grelinnya itu tidak seimbang. Atau Anda sering ngemil, ya dikit-dikit makan, itu biasanya tidak seimbang. Nah, dengan diet karnivor itu banyak yang mengalami keseimbangan yang baik, akhirnya tidak cepat lapar gitu. Dan untuk otak itu katanya ya banyak pasien juga, nah ini ada perdebatan ya, ada beberapa yang mengalami konsentrasinya jauh lebih baik gitu ya, karena otak menggunakan keton sebagai bahan bakar yang jauh lebih bersih daripada, pakai karbohidrat atau gula. Jadi ibaratnya kita biasa pakai gula itu seperti kita pakai Pertalite gitu ya, yang oktannya lebih rendah. Nah, ini kita pakai yang oktannya lebih tinggi, misalnya Pertamax Turbo gitu. Jadi banyak yang menganalogikan seperti itu. Nah, tapi banyak juga pasien yang mengalami sebaliknya gitu. Jadi, karena gula itu salah satu bahan bakar yang disukai oleh otak. Jadi, kalau otak kita nggak ada gula berbulan-bulan, itu juga mengalami, penurunan kecepatan ya berpikirnya, gitu. Nah, beda-beda nih, ada orang yang, harus ada gulanya, ada yang tanpa gula juga, bisa otaknya cepet gitu ya. Nah, tapi yang paling banyak penelitiannya dan paling banyak studi kasusnya adalah autoimun dan alergi. Jadi ketika kita stop tumbuhan total, sayur, buah, kemudian, karbohidrat, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu orang-orang yang sensitif terhadap antinutrien seperti lektin dan oksalat yang ada di sayuran atau buah atau tumbuhan, itu mengalami perbaikan autoimun dan alergi yang sangat signifikan. Jadi, beberapa pasien ya, dengan penyakit autoimun kronis mengaku remisi total. Maksudnya remisi total, gejalanya hilang, tidak perlu lagi pakai obat steroid, itu setelah diet karnivor selama paling nggak 6 bulan. Jadi 6 bulan karnivor gitu, biasanya autoimunnya perbaikan sangat signifikan. Nah, ada tapinya nih. Sama seperti semua obat, itu ada 2 sisi. Ketika kita menggunakan pasti ada manfaatnya, tapi jika kita gunakan tanpa tahu ilmunya, seringkali menumpuk, ya racunnya, gitu. Jadi obat itu bisa jadi, obat untuk memperbaiki, tapi juga bisa jadi racun. Nomor satu yang paling sering jadi keluhan adalah kurang serat. Nah, jadi pada pasien yang diet karnivor itu kan tidak makan sayur, tidak makan buah, akhirnya kekurangan serat, ada gangguan pencernaan, dan gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Jadi kalau Anda merasa, saya tidak masalah lah gangguan pencernaan, ya tidak ada masalah. Misalkan Anda pakai serat tambahan atau pakai yogurt gitu, dan menjaga untuk mikrobiota ususnya tetap baik dengan serat dan probiotik. Nah, itu bisa diatasin. Tapi banyak pasien yang diet karnivor itu tidak mau makan fermentasi, tidak mau makan sayur sama sekali. Akhirnya, ya itu, sulit untuk buang air besar, terus ketika buang air besar jadi keras, terus kemudian ada perdarahan, atau ya namanya mikrobiota usus itu penting untuk selalu seimbang. Bahkan penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa gangguan bakteri usus itu bisa menimbulkan banyak ya serangan jantung, stroke, dan seterusnya. Karena ada hubungan antara usus dengan otak, hubungan antara usus dengan jantung, dan itu sudah banyak buktinya. Yang berikutnya adalah kurang vitamin. Jadi banyak pasien, karnivor itu kurang makan buah, kurang makan sayur, sama sekali tidak gitu ya, dan biasanya juga tidak pakai nutrisi yang cukup. Jadi kalau misalkan Anda karnivor, yang paling mungkin defisiensi vitamin, misalkan C, vitamin K, antioksidan, vitamin B, dan seterusnya, itu bisa Anda tanggulangi dengan apa? Dengan suplemen misalnya. Tapi banyak pasien yang karnivor itu tidak mau pakai suplemen, akhirnya kekurangan vitamin. Vitamin apa? Vitamin C, vitamin K, kemudian antioksidan lain, gejalanya bisa apa? Perdarahan, ya terus, darahnya nggak berhenti-berhenti. Nah, itu juga bisa saja terjadi pada pasien yang diet karnivor dalam jangka waktu lama. Nah, banyak orang nggak tahu juga risiko kardiovaskular itu bisa meningkat. Ya, jadi LDL itu bisa naik pada diet karnivor yang bertahun-tahun, tapi sebenarnya tidak masalah, bukan LDL-nya yang jadi masalah, ya. Jadi selama LDL-nya tinggi, mau 100, 200 ya, itu tapi kalau tidak ada peradangan, jadi pada diet karnivor itu peradangannya sangat minimal, itu tidak akan terjadi plak atau penyumbatan. Nah, tapi kalau sebelumnya, sebelum Anda diet karnivor itu Anda sudah ada plak, misalkan Anda sudah diabetes, Anda sudah hipertensi bertahun-tahun, kemudian Anda berubah ke diet karnivor, nah ada risiko LDL-nya itu nyangkut di plak yang sudah ada. Ya, jadi bukan berarti karnivor itu menyebabkan serangan jantung, enggak, tapi Anda punya risiko atau enggak sebelumnya. Nah, itu banyak pasien yang
tidak pernah cek dan tidak pernah menyadari, atau dulunya, "Oh, saya diabetes, saya hipertensi, sekarang setelah diet karnivor saya bagus semua," ya tiba-tiba serangan jantung atau stroke. Nah, jadi bukan karena diet karnivornya, tapi memang sudah ada, plak sebelumnya. Begitu Anda diet karnivor, LDL-nya meningkat, nah LDL-nya itu yang nyangkut di plak yang sudah pernah ada sebelumnya. Berikutnya yang banyak orang nggak nyadar juga adalah beban organ. Jadi makan protein, daging merah, kemudian, ikan, ayam, telur, dan seterusnya dalam jangka waktu lama dan jumlah yang banyak itu membuat organ-organ kita bekerja keras. Yang paling keras kerjanya tentu saja ginjal dan hati, karena, metabolisme protein itu biasanya di liver, kemudian setelah itu di ginjal. Jadi kalau Anda saat ini sudah punya kekurangan di ginjalnya apalagi, ya jadi yang, ginjalnya masih bagus saja bisa mengalami penurunan fungsi, apalagi yang sudah punya penurunan fungsi ginjal sebelumnya. Jadi kalau proteinnya dalam jumlah banyak waktu lama, bisa aja ginjalnya makin memburuk gitu. Dan pasien-pasien juga misalkan dengan sesek, ya kapasitas parunya udah menurun, jadi paru itu butuh oksigen banyak, ya ketika ada sumbatan misalkan dia sakit, asma, atau dia ada TBC, ada infeksi paru, kemudian diet keto, dan diet, karnivor lebih ekstrem lagi, banyak proteinnya, protein itu butuh banyak oksigen untuk membakarnya. Nah, tapi parunya kalau udah ada penyakitnya, udah ada infeksinya, udah ada penyumbatan, kapasitas parunya jadi lebih, sedikit, ya itu butuh oksigen banyak, tapi kapasitasnya sedikit. Jadi pasiennya jadi sesek gitu. Jadi, protein banyak ya, diet karnivor bisa aja membuat lebih sesek lagi. Jadi saturasinya bisa turun gitu. Dan kalau oksigennya kurang, jantungnya jadi kerja keras gitu. Jadi, ya nanti jantungnya jadi, bisa kecapean juga gitu. Jadi, apakah diet karnivor untuk semua orang? Tentu saja tidak. Kita harus lihat kasus demi kasus ya. Karnivor bagus, bagus, tapi tidak untuk semua orang. Ada orang-orang tertentu yang kalau diet karnivor justru malah menambah bahaya gitu. Jadi tubuh bisa beradaptasi, tapi apakah aman dalam jangka panjang? Ini untuk orang yang sehat, "Oh, saya sehat, tidak ada penyakit sebelumnya, tidak ada plak, tidak ada, infeksi paru, tidak ada kondisi ginjal sebelumnya, terus saya mau diet karnivor." Boleh nggak? Boleh. Tapi saat ini risetnya masih terbatas. Kalau manfaatnya sudah banyak. Pembuktiannya, penelitiannya sudah banyak. Ya, tapi kalau untuk risikonya dalam jangka panjang belum ada penelitian yang, mengikuti sampai misalkan 10 tahun atau 20 tahun pasien dengan diet karnivor apa yang terjadi gitu. Tapi misalkan dalam waktu kurang dari 1 tahun itu udah banyak, ya. Ya, misalkan dalam 6 bulan apa yang terjadi, 9 bulan apa yang terjadi, ya manfaat metaboliknya banyak banget. Efek jangka panjangnya sampai sekarang masih perdebatan. Karena ada beberapa pasien yang dalam jangka waktu panjang tidak ada masalah sama sekali, udah 4 tahun, ada 5 tahun, ada bahkan mungkin yang 6 tahun itu sudah, eee, diet karnivor, udah lama nggak ada masalah. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya, mungkin dia 6 bulan bagus, 9 bulan bagus, setelah 1 tahun mulai ada masalah, ya. Mungkin tadi dia sudah ada masalah sebelumnya, tapi nggak tahu, dia karnivor aja, setelah itu mulai ada masalah. Atau misalkan dia 6 bulan bagus, bulan ke-9 mulai ada keluhan gitu. Nah, untuk mencegah, karena tidak semua orang sama, ada yang, karnivor itu aman-aman aja, ada orang yang karnivor jadi bermasalah. Nah, supaya aman, ambil tengah-tengahnya, karena masalah yang paling sering itu adalah di masalah serat dan keseimbangan, mikrobiota di usus, banyak ahli menyarankan jalan tengah, yaitu keto karnivor. Jadi Anda tuh karnivor, tapi ditambah dengan, suplemen, ditambah dengan sayur yang sudah difermentasi. Jadi sayur yang difermentasi itu glukosanya lebih rendah, tapi fermentasinya probiotiknya jauh lebih banyak. Jadi probiotik itu yang menjaga keseimbangan usus supaya Anda nggak jadi, gangguan jantung atau gangguan otak, stroke atau serangan jantung dan seterusnya. Atau juga boleh pakai alpukat, karena alpukat itu tinggi lemak, ya ada seratnya juga lumayan, bisa bantu buang air besar dan bisa membantu keseimbangan mikrobiota usus tanpa meningkatkan gula darah, gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya saat ini diet karnivor itu bisa dipakai sebagai alat, bukan tujuan hidup. Jadi banyak orang salah nih menganggap, diet karnivor itu tujuan hidup. Tujuannya itu adalah supaya Anda sehat. Jadi kalau sehatnya sudah tercapai, alatnya boleh diganti, ya. Atau kalau misalkan alatnya tidak bisa membuat Anda jadi sehat, cari alat yang lain. Ini bukan satu-satunya alat gitu. Alat sementara bukan gaya hidup yang
permanen. Bagus nggak untuk riset metabolisme? Bagus, ya bisa, tapi tidak untuk semua orang. Tadi saya udah sampaikan, yang siapa aja yang ada risiko gitu. Kesadaran akan tubuh itu lebih penting daripada Anda mempertahankan kepercayaan Anda. Anda percaya nih karnivor bagus banget, ya, tapi begitu mulai ada masalah, Anda harus evaluasi. Jangan-jangan saya memang ada masalah sebelumnya. Jadi ketika karnivor saya tidak bisa lama gitu ya. Jadi dengarkan tubuh Anda, setiap tubuh itu punya karakteristik sendiri, punya keunikan sendiri. Jadi ada orang yang tadi saya bilang, ada yang 5 tahun, 6 tahun karnivor nggak ada masalah, ada orang yang baru 9 bulan mulai ada masalah, ada orang yang karnivor jadi sesak, ada yang orang karnivor ginjalnya tambah turun. Jadi yang lebih penting adalah bukan alatnya, bukan dietnya, tapi tubuh kita. Jadi tubuh Anda, apa responnya terhadap diet itu, apakah perbaikan atau enggak. Kalau perbaikan lanjutkan, tapi kalau malah menjadi lebih buruk sih ya sebaiknya dicari alternatif lain atau jalan yang lebih ringan. Jadi bukan makan daging atau sayurnya. Jadi banyak orang tuh menganggap diet itu seperti agama ya, yang vegan itu sangat kuat sekali mempertahankan vegannya, padahal tubuhnya memburuk gitu ya. Tapi yang karnivor juga sama. Jadi karnivor dan vegan itu sekarang jatuhnya seperti agama, ya, dipegangin terus. Padahal yang harusnya jadi tujuan adalah tubuh yang sehat. Jadi mendengar sinyal tubuh kita cocok atau enggak, ada perbaikan atau enggak, justru malah perburukan atau perbaikan. Nah, dari situ kita evaluasi. Jadi bukan tujuannya. Jadi tujuannya adalah Anda sehat. Ini hanya alat. Dan saya mau cerita nih, ada pasien, saya pernah ketemu pasien 10 tahun udah nyeri autoimun, jadi 10 tahun nyeri gitu, nggak ada perbaikan, pakai steroid tiap hari. Nah, tapi dia bilang dia mencoba diet karnivor 3 bulan. Diet 3 bulan bisa naik tangga tanpa rasa sakit. Padahal tadinya naik tangga itu kerja yang sangat berat sekali untuk pasien yang nyeri lutut karena autoimun gitu. Nah, dia 3 bulan, dari bulan 1 sampai bulan 3 itu nyeri lututnya hilang sama sekali, energinya meningkat. Jadi yang tadinya lemes, capek ya, nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa produktif. Dan bulan ke-4 sampai ke-6 manfaat maksimal tercapai. Jadi semua gejala-gejalanya hilang, terus kondisi fisiknya bagus, cek labnya semua bagus, autoimunnya seolah-olah hilang. Ya benar-benar hilang gitu. Jadi dia remisi total. Nah, dia lanjutkan. Sayangnya di bulan ke-8 dia mulai merasa ada yang nggak beres. Dia kok jadi cepet capek sekarang. Terus rambutnya mulai rontok dan kolesterolnya naik. Nggak masalah sebenarnya, tapi kalau mengganggu kita cek lab apa yang menyebabkan naik. Nah, ternyata dia memang defisiensi vitamin. Jadi ketika udah masuk bulan ke-8, rambutnya mulai rontok, jadi kekurangan vitamin yang cukup gitu ya, terus cepet capek, ya anemia dan seterusnya. Gitu. Bisa nggak anemia karena kurang makan sayur-sayuran? Bisa juga, ya. Nah, jadi kolesterolnya naik nggak masalah ya, terus masalah-masalah lain nggak masalah, tapi kalau batas fisiologis itu beda-beda tiap orang. Ada yang 6 bulan bagus, setelah itu menurun. Jadi kalau seperti ini kita evaluasi, cek darah, apakah dietnya perlu dihentikan, atau kalau misalkan dietnya dilanjutkan perlu suplemen apa gitu ya. Di situ kita belajar bahwa setiap keajaiban ada batas fisiologinya. Setiap alat ada positifnya, ada negatifnya. Begitu kita tahu positifnya dan tahu negatifnya, kita bisa memanfaatkan positifnya tanpa harus mengorbankan diri menerima sisi negatif yang berat. Jadi karnivor bagus sekali. Apakah ada risikonya? Tentu saja. Jadi yang mana yang harus kita ambil? Manfaatnya, risikonya harus kita atasi atau kita antisipasi. Kalaupun terjadi, ya kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menyimak. Sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.